Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Lucy dengan NIM 0322016 dari kelompok 2. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi dalam bab 2 mengenai hukum perusahaan. Dalam bab ini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama mengenai perusahaan dagang, yang kedua mengenai yayasan atau stichingan, yang ketiga mengenai Madscapes, yang keempat mengenai firma atau finance cap under firma, yang kelima ada firma komanditer atau CV, yang keenam ada perseroan firma komanditer atas atau dengan saham, yang ketujuh ada perseroan terbatas atau non-loss finance cap, yang kedelapan ada koperasi, yang kesembilan ada BUMN, dan yang terakhir ada usaha kecil. Sebelum saya menjelaskan mengenai jenis-jenis perusahaan tadi, di sini ada dasar dari hukum perusahaan. Jadi, berawal dari banyaknya istilah perusahaan dalam KUHD, akan tetapi istilah perusahaan ini tidak dirumuskan artinya dalam KUHD. Perkembangan peraturan kodifikasi mengenai badan usaha di Indonesia sangat berpengaruh terhadap lalu lintas perdagangan, baik lokal, domestik, dan khususnya perdagangan internasional. Menurut R. Ali Lidro, karena belum adanya pengaturan tentang badan hukum dalam undang-undang tersendiri, maka para ahli hukum mencoba membuat kriteria perkumpulan badan usaha. Jenis perusahaan yang pertama yaitu perusahaan dagang. Perusahaan dagang atau yang sering disebut dengan unit dagang adalah perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh seorang pengusaha dan modalnya adalah milik sendiri. Keberadaan perusahaan dagang belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri. Namun, dalam prakteknya, diterima sebagai pelaku usaha. Jenis perusahaan yang kedua yaitu yayasan atau stichingan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, dalam pasal 2-5 menyatakan bahwa yayasan harus memenuhi kriteria. Yang pertama, terdiri dari kekayaan yang dipisahkan. Yang kedua, kekayaan untuk mencapai tujuan yayasan. Yang ketiga, tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yang keempat, yayasan tidak memiliki anggota. Organ-organ dalam yayasan seperti diatur dalam Undang-Undang Yayasan Pasal 6, yaitu terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawal. Tugas dari pengurus yayasan yaitu yang pertama, melaksanakan pengurusan yayasan, yang kedua, mewakili yayasan di luar dan di dalam pengadilan. Yang selanjutnya yaitu tugas dari pembina yayasan. Yang pertama, untuk membuat keputusan tentang anggaran dasar yayasan. Yang kedua, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas yayasan. Yang ketiga, menetapkan kebijakan umum. Yang keempat, pengesahan program kerja dan anggaran. Dan yang terakhir, keputusan mengenai pembubaran dan penggabungan yayasan. Pembubaran yayasan dikarenakan yang pertama, jangka waktu anggaran dasar berakhir. Yang kedua, tujuan tercapai atau tidak tercapai. Yang ketiga, putusan pengadilan dengan alasan yang pertama melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, dan yang terakhir dinyatakan pailit. Perusahaan yang ketiga yaitu Madscapes atau persekutuan perdata. Dalam pasal 1618 KUH Perdata menjelaskan bahwa persekutuan perdata adalah sebuah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan dan kemanfaatan yang diperoleh karenanya. Dalam pasal 1646 sampai dengan 1652 KUH Perdata menyatakan bahwa Madscapes itu berakhir dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apabila tenggang waktu yang telah ditetapkan berlakunya Madscapes itu sudah habis. Yang kedua, karena hapusnya benda atau telah diselesaikannya tindakan yang menjadi objek dan Madscapes itu sendiri. Yang ketiga, atas kemauan salah seorang peserta atau beberapa peserta yang hanya berlaku bagi Madscapes yang tidak ditentukan lamanya. Yang keempat, apabila salah seorang peserta meninggal dunia dalam keadaan curatele atau dalam keadaan jatuh pailit. Yang kelima, penghentian oleh pengadilan atas tuntutan salah seorang peserta berdasarkan alasan-alasan yang sah. Dan yang terakhir, kalau ada persetujuan baru antara segenap peserta untuk menghentikan Madscapes yang semula telah disetujui.
Perusahaan yang selanjutnya yaitu firma atau Vennootschap under firma. Berdasarkan pasal 16 sampai dengan pasal 18 KUHD, firma adalah suatu persekutuan perdata yang menyelenggarakan perusahaan atas nama bersama, di mana tiap-tiap anggota firma yang tidak dikecualikan satu dengan yang lain dapat mengikatkan firma dengan pihak ketiga. Dan mereka masing-masing bertanggung jawab atas seluruh utang firma secara renteng tanggung-menanggung. Adapun karakteristik firma diantaranya, yang pertama menyelenggarakan perusahaan, yang kedua mempunyai nama bersama, yang ketiga adanya tanggung jawab renteng, dan yang terakhir pada asasnya tiap-tiap anggota firma dapat mengikatkan firma dengan pihak ketiga. Adapun hal-hal mengenai firma, yang pertama harus didirikan dengan akta otentik, yang kedua latar belakang firma yaitu yang pertama firma yang didirikan terang-terangan, yang kedua ada kepastian hukum dalam pendirian firma, yang ketiga firma sebagai suatu persekutuan menjalankan perusahaan, dan yang terakhir perlu ada bukti tulisan tentang pendirian firma. Poin yang ketiga yaitu firma harus didaftarkan, dan yang terakhir berakhirnya firma yaitu jika dinyatakan valid oleh para pendiri firma. Perusahaan yang selanjutnya yaitu firma komanditer atau yang biasa kita kenal dengan CV. CV adalah perseroan dengan setoran uang dibentuk oleh satu atau lebih anggota aktif yang bertanggung jawab secara renteng di satu pihak dengan satu atau lebih orang lain sebagai pelepas uang di lain pihak. Adapun unsur-unsur penting dalam CV, yang pertama, dasar hukum CV adalah persekutuan perdata. Yang kedua, menyelenggarakan perusahaan, dan yang ketiga, ada dua macam persero, yaitu persero aktif komplementer dan persero pasif atau komanditer. Di sini ada jenis-jenis CV terbagi menjadi tiga. Yang pertama, CV diam-diam, yaitu CV yang belum menyatakan diri secara terbuka kepada publik. Yang kedua, CV terang-terangan, yaitu CV yang telah menyatakan diri secara terbuka kepada pihak ketiga. Dan yang terakhir, CV dengan saham. Munculnya CV ini karena dalam perkembangannya CV membutuhkan modal dalam bentuk saham. Perusahaan yang selanjutnya yaitu perseroan firma komanditer atas atau dengan saham. Jika dalam Medscape, soal permodalan tidaklah memegang peranan karena tujuan dari Medscape adalah kerjasamanya. Maka dengan firma, persoalan modal sudah memegang peranan sekalipun masih bersifat terbatas. Kedudukan perseroan komanditer atas saham ini memiliki kemiripan dengan suatu perseroan terbatas atau PT. Perusahaan yang selanjutnya yaitu perseroan terbatas atau PT, atau dalam bahasa Belanda disebut Namensvennootschap. Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Hukum perseroan terbatas yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 atau UU PT jauh lebih maju dibanding dengan peraturan perseroan terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tahun 1848 atau KUHD. Namun di antaranya terdapat perbedaan dan persamaannya dari kedua peraturan tersebut. Di antaranya mengenai pendirian perseroan terbatas, pengesahan Menteri Kehakiman, anggaran dasar, nama perseroan terbatas, macam-macam perseroan terbatas, pendaftaran dan pengumuman, modal, saham, laporan tahunan, laba perseroan, RUPS, direksi, komisaris, kerugian perseroan, pemeriksaan terhadap perseroan, bebannya perseroan dan likuidasi, penggabungan, peleburan dan pengambil alihan. Yang selanjutnya ada langkah-langkah dalam pendirian PT. Langkah yang pertama yaitu menentukan sikap badan usaha apa yang akan dipilih. Langkah yang kedua, perlu penekanan kembali bentuk apa yang akan dipilih dan dengan siapa melakukan kerjasama. Langkah yang ketiga, notaris akan membuat dokumen hukum sesuai dengan syarat-syarat ketentuan undang-undang yang berlaku sesuai kesepakatan pada langkah kedua. Langkah yang keempat, notaris melanjutkan dokumen hukum kepada instansi yang berwenang sesuai prosedur untuk memperoleh pengesahan. Dan yang terakhir, mengajukan permohonan izin usaha, izin operasional agar perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai kegiatan ekonomi sesuai tujuan awal.
Kemudian ada organ PT yang terdiri dari yang pertama RUPS, yang kedua direksi, yang ketiga komisaris. Kemudian ada pembubaran dan likuidasi berdasarkan pasal 1114 sampai dengan 1025 UU PT. Yang pertama yaitu keputusan RUPS, yang kedua jangka waktu berdirinya telah berakhir, dan yang ketiga adanya penetapan keadilan. Adapun kelebihan PT, yang pertama memungkinkan pengumpulan modal besar, yang kedua status sebagai badan hukum, yang ketiga tanggung jawab terbatas, yang keempat kepemilikan lebih mudah dialihkan, yang kelima manajemen yang kuat, dan yang terakhir kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin. Adapun kekurangan PT, yang pertama pengenaan pajak ganda, yang kedua ketentuan perundangan yang ketat, yang ketiga pendirian perusahaan relatif sulit, lama, dan biaya yang besar, dan yang terakhir untuk PMA rentan terhadap situasi politik, sosial, dan keamanan suatu negara. Perusahaan yang selanjutnya yaitu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan. Hal ini terdapat dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya agar lebih baik dan masyarakat pada umumnya serta berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Sumber modal koperasi adalah yang pertama dari modal sendiri dan yang kedua dari modal pinjaman. Prinsip koperasi yang pertama keanggotaannya sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa terbatas pada modal. Dan yang terakhir, kemandirian. Adapun bentuk-bentuk koperasi, yang pertama koperasi primer, yang kedua koperasi sekunder. Kemudian ada manfaat koperasi di bidang ekonomi. Yang pertama, meningkatkan penghasilan anggotanya. Yang kedua, menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Dan yang ketiga, menumbuhkan motif berusaha dan berperikemanusiaan. Adapun manfaat koperasi di bidang sosial, yang pertama, mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damai dan tentram. Yang kedua, mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi yang dibangun tidak di atas hubungan-hubungan kebendaan, tetapi di atas rasa kekeluargaan. Yang ketiga, mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat kerjasama dan semangat kekeluargaan. Adapun jenis-jenis koperasi, yang pertama, koperasi simpan pinjam. Yang kedua, koperasi konsumen. Yang ketiga, koperasi produsen. Yang keempat, koperasi pemasaran. Dan yang terakhir, koperasi jasa. Perusahaan yang selanjutnya yaitu BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Adapun karakteristik dari perusahaan BUMN, yang pertama yaitu tujuan memupuk keuntungan. Yang kedua, status badan hukum perdata. Yang ketiga, hubungan hukum usaha berdasar hukum perdata. Yang keempat, modal dipisah dengan kekayaan negara. Yang kelima, tidak memiliki fasilitas negara. Yang keenam, dipimpin oleh direksi. Yang ketujuh, peran negara sebatas pemegang saham. Dan yang terakhir, status karyawan sebagai karyawan perusahaan BUMN. Perusahaan yang terakhir yaitu usaha kecil. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Hal ini terdapat dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Usaha Kecil. Adapun kriteria dari usaha kecil, yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ketiga, milik warga negara Republik Indonesia. Yang keempat, berdiri sendiri. Dan yang terakhir, berbentuk usaha perorangan.
badan usaha bukan badan hukum, badan usaha berbadan hukum, atau koperasi. Adapun pembinaan dan pengembangan usaha kecil, diantaranya ada di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi. Rupanya cukup itu presentasi dari bab 2. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, boleh disampaikan di kolom komentar ya. Jadi kesimpulannya, dalam membentuk suatu perusahaan tentu memerlukan dasar dalam pendiriannya, yaitu aturan-aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan agar tujuan yang diharapkan dalam pendirian perusahaan tersebut dapat tepat sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku di negara ini, mengingat negara kita adalah negara hukum. Rupanya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.